salah satunya adalah yang bagian depan atau anteriornya itu ada di situ mandibulium sterni, sternum dengan segala macam bagian-bagiannya. Ada mandibulium sterni, ada cartilage-nya, ada facetnya, ada costal cartilage-nya, ada bodinya, ada processus voidnya. Nanti kalian bisa baca sendiri yang punya. Tapi memang untuk batasnya yang bagian depannya adalah si sternumnya ini. Kemudian untuk di pembungkusnya dari paru thorax sendiri itu ada costae dan scapula. Jadi kan kita tahu ya costae itu kan melingkar. Jadi ada yang, tapi memang ada yang kusta dua terbawah itu kan hanya ada di belakang doang ya. Jadi nanti ada costae itu kan ada yang anterior, lateral sama yang posterior. Nanti kita lihat di tulisannya kayak gimana. Tapi kalian jadi bingung kalau misalkan ditanya sebenarnya ada apa aja di situ. Salah satunya adalah si costae-nya tadi. Terus di bagian belakang juga ada scapulanya, di depan juga ada namanya clavicula. Terus juga di dalamnya itu ada organ itu ada paru, jantung, terus ada trakea, ada esophagus, terus juga nanti kadang itu bisa nyerempet kelihatan yang liver sama bisa kelihatan tuh gaster juga kan, bisa kelihatan dulu. Nah ini untuk yang paru sendiri, yang kanan sama kiri kan rumusnya berbeda ya. Yang kanan ada berapa rumusnya? 3. Kiri ada berapa? 2. Terus ini untuk struktur lainnya. Jadi di daerah ini aku tunjuknya dia, kelihatan ya. Nah di sini itu ada namanya daerah perihiler. Nah daerah perihiler ini dia tempat keluarnya atau tempat masuknya pembuluh darah sama bronkus. Bronkus ada bronkus primarius, bulbus, tertius. Nah ini masuk ke bronkus sama pembuluh darah. Ini daerah namanya hilaf. Hilaf kanan, hilaf kiri. Terus di sebelah sisi yang sebelahnya itu proyeksi lateralnya. Nah di lateral itu kita juga bisa melihat sudut pandang lain dari organ-organ yang kita lihat dari tampak anterior atau posterior view-nya. Ini jantung, terus ini juga ada aorta, nah ini ada scapula, ya. Terus di sini ada gaster. Nah kalau di istilah X-ray kita akan menyebutkan kalau putih namanya opasitas, kalau hitam namanya luminosity. Ya, jadi nanti kalian jangan salah menjelaskan kalau ada kelainan. Kalau bentuknya putih itu opasitas, kalau hitam luminosity. Semakin opasitas tinggi, kepadatannya makin tinggi. Contoh, kalau dia yang kayak putih begini, itu adalah tulang spine-nya. Terus kalau misalkan dia yang sangat putih, itu bisa jadi adalah logam. Jadi kalian misalkan pas lagi visit dokter, terus IGD ada anak kecil yang ketelan misalkan koin, nah nanti bentuknya putih banget, lebih putih daripada tulang, itu namanya densitas logam. Ini semakin padat, semakin kepadatannya tinggi, biasanya opasitasnya juga makin tinggi. Cairan juga sama, cairan itu juga nanti bentuknya gambarnya. Oke, nah ini dulu. Coba amati baik-baik. Ini adalah ronsen normal. Kalian resapi dulu, bisa dilihat-lihat dengan sesama sebelum kita masuk ke yang patologisnya. Jadi kan kalian udah pegang checklist ya. Nah, usahakan pas responsi nanti kalian harus sesuai checklist. Pertama pasti harus ada identitasnya, tanggal lahirnya, nomor rekam medisnya, supaya apa? Karena itu tidak akan terpakai pada saat responsi doang, tapi pada saat kalian nanti udah lulus, kalian nanti jadi spesialis, kalian bekerja, itu akan banyak pasien yang datang terus lulusannya juga macam apa, kalian nggak lihat rekam medisnya, namanya ternyata nggak sesuai, nanti kalian bisa terjadi salah diagnosis. Bukan maksud pasiennya
menilai kelengkapan dan kelayakan bacaan. Jadi si ronsen ini layak baca atau enggak, bagus dibaca atau enggak. Ada beberapa poin yang kalian harus perhatikan. Nah, kan kalian udah baca dulu nih sebelum si slide. Coba sebutin apa aja yang harus dinilai. Yang nilai foto ini bagus kualitasnya, layak baca, aspek apa aja yang kalian nilai? Inspirasi cukup. Setuju, aspirasi cukup. Ada yang lain? Ini cosplay anteriornya ada 610 balik itu. Setuju. Itu berarti namanya apa? Inspirasi cukup. Inspirasi cukup. Jadi kalau anterior itu kita nilainya 6. Anterior itu ini ya. Saat kelihatan ini anterior, post anterior. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lebih dari 6 yang memotong domes jadi meja belakang makanan. Dan 6-nya di tengah ya. Jadi ini inspirasinya termasuknya cukup. Tapi kalian akan menemukan nanti, kok yang motong di domesnya cost 5 atau cost 4, berarti inspirasinya kurang. Selain inspirasi, ada lagi? Penampakan cukup. Coba tangan. Oke, boleh. Marker yang buat tangan kiri. Oke, jadi kita harus tahu ini markernya kanan atau kiri. Beberapa ada yang menyatukan posisinya, misalkan erek, ada lagi. Kalau itu gimana? Oke, jadi simetris itu benar salah satu poin bagus atau tidaknya foto ini kita harus lihat dari partikulannya. Biar partikulan dengan si sternum dia simetris atau enggak sama kanan kirinya atau enggak. Ketika ada asimetris kanan kirinya beda, berarti ini fotonya asimetris. Terus ada lagi satu yang mau disebut. Tampak sutu. Betul. Jadi itu tadi kalian poin-poin sebutkan sebelum kalian membaca fotonya. Ini ada ini nih fotonya kualitasnya bagus untuk dibaca. Tadi selain exposure ya. Terus ada namanya proyeksi. Nah, yang kalian tahu proyeksi itu ada berapa? PA. Dua. Oke, PA sama AP. Ada yang tahu selain PA sama AP? Ada posisinya? Ya, lateral. Lateral sama? Tadi ada yang nyebut kan? Nah, tuh, tadi yang dikubitus. Jadi ada yang lateral aja, ada yang dikubitus. Jadi kalau lateral aja itu bentuknya kayak ini. Nah, ini namanya lateral. Tapi kalau lateral dikubitus berarti dia akan tiduran, posisinya miring ke salah satu sisi, bisa RLD atau RLD, right lateral dikubitus atau left lateral dikubitus. Biasanya kalau kita menilai RLD atau LLD itu pada kasus efusi. Jadi kita menilai ada namanya pleural effusion index. Jadi dia menilai seberapa beratnya si efusinya. Kalau proyeksinya AP berarti kan antara filmnya di belakang. Karena cenderungnya pasiennya biasanya solid berdiri, pasien-pasien sadar, sakit berat, pasien stroke. Jadi filmnya taruhnya di belakang. Hanya kesannya itu organ-organnya jadi ada yang gambaran kesan magnifikasi, contohnya jantung. Makanya kalian harus bisa menentukan proyeksinya apa. Nanti akan menentukan cut off dari namanya CTA. Jadi apa CTA? Ini kardiak. Tuh, kardiorasio. Jadi untuk menilai si jantung itu kardiomegali atau enggak. Kalau koreksinya PA itu kecenderungannya karena dia nangkapnya gambarnya dari belakang anteroposterior, berarti kan dia dan posisinya itu kan kebanyakan erek, pasiennya juga kooperatif. Jadi biasanya fotonya proyeksi PA itu skapulanya itu kelempar keluar. Jadi dia tuh skapulanya nggak masuk ke dalam hematologi. Ini foto dari foto dari PA. Nanti kalau AP itu biasanya cenderungnya si skapulanya sampai ke dalam hematologi. Tuh.
Kalau posisi yang lateral tadi di kubitus yang tiduran. Ada yang udah pernah lihat foto di kubitus? Kalau belum, aku cariin fotonya. Kita pakai 11.30 ya. Ya dokter. Nanti kalau ada yang mau nanya boleh langsung gitu ya. Nah ini contohnya lateral di kubitus foto. Bentar. Ya, ini contoh dari dekubitus posisinya menjadi ini tujuannya untuk menilai biasanya pakai kursi. Oke, terus setelah kita menilai bacaan gambarnya sudah layak dibaca, sekarang kita menilai kelainan. Nah, ini adalah contoh kelainan. Jadi gini, kalau aku dulu suka itu membaginya, pertama kayaknya tuh infeksi, kedua itu neoplasma, ketiga itu trauma, keempat itu metabolik atau kardiovaskuler. Nah, kalau kardiovaskuler itu biasanya kan karena faktor bisa jantungnya, bisa pembuluh darahnya, bisa ginjalnya. Nah, proses kelainan patofisiologi itu yang menyebabkan kelainan, contohnya bisa efusi ataupun parunya edem ya, atau edem pulmo. Nah, cara kita membedakan dia edem pulmo dengan yang lain itu biasanya corakannya itu berasal dari hilarnya. Karena kan vaskular itu kan pasti lewat hilar ya, parahilar. Jadi biasanya nyambung di parahilarnya menyebabkan adanya peningkatan corakan di dalam parunya. Tapi kalau infeksi suka-suka dia bisa tiba-tiba ada di atas, ada di bawah, ada di tengah. Itu infiltratnya divisi infeksi. Nah kalau ini itu karena dia kesannya juga dia nyambung dari hilirnya dan ada peningkatan corakan di sini. Kalau bahasa radiologinya kita bilangnya ini adalah perihilar haziness. Perihilar haziness. Kalau dari hilar. Jadi ini sebenarnya adalah corakan yang meningkat di daerah parunya, tapi nyambung ke hilarnya, kesannya dari kedua lapak paru. Jadi kita sebutnya ini adalah perihilar haziness. Terus yang kedua ada yang kalian lihat nggak? Kelainan lainnya selain Kardiomegali. Kardio jantung, kardiomegali. Kardio jantungnya Besar. Nah, ada yang tahu cara mengukur CTR-nya? Yang diameter. Betul. Oh. Ya. Jadi nanti cara mengukurnya itu bisa dihitung ya. Jadi cara mengukur CTR-nya itu jarak kardiak ini dibagi sama yang Sudah. metoraksnya, yang toraksnya, yang toraksnya berapa? Nanti dapat kamu CTR-nya. Pada posisi yang PA itu CTR-nya normalnya di bawah 50%. Lebih dari 50% itu adalah kardiomegali. Tapi kalau pada posisi yang AP itu cut off-nya biasanya di atas sama dengan 58. Jadi 58 sampai 58 ke atas itu masih kardiomegali. Ya. Itu poin kedua. Dari gambar ini kita udah bisa menilai kalau ini ada umum, ada kardiomegali. Nah, ada kelainan ketiga lainnya, yaitu adalah gambaran dari cairan pada akun geometri. Nah, nilai cairan di akun geometri itu paling jelasnya adalah gambaran yang dibaca namanya
selesai. Jadi ketika ada gambaran yang full level dan dia tertarik oleh gravitasi membentuk gambaran yang selesai. Nah, kalau jumlah cairan yang tidak cukup, dia bisa muncul gambaran cuma sudut postopinus. Yang mana sih sudut postopinus? Nah, itu namanya sudut postopinus. Kelihatan ya ya? Kelihatan nih? Kelihatan Nah, dong. ini sudut postopinus. Kalau dia sudutnya tumpul, berarti dia itu kemungkinan ada akumulasi cairan yang mengisi konteola menyebabkan kesan tumpul dari sudut postopinus. Gambarannya bisa kita jadikan patokan untuk yang bisa temukan adalah pelebaran vakum pleural. Kalian lihat ada struktur putih di sini di sebelah si kosta. Kelihatan? Kelihatan. Di sini juga ada. Ini adalah pelebaran vakum pleural. Vakum pleural itu normalnya tidak terlalu kelihatan atau kalau kelihatan pada saat proses inspirasi biasanya dia kelihatan agak spesifik. Tapi kalau spesinya tebal banyak, jadi kemungkinan ada sesuatu yang mengisi di sana, yaitu cairan tadi. Makanya bisa dilihat adalah pelebaran vakum pleural. Terus jangan lupa di paru itu ada fisura. Nah, ketika fisuranya dia isi air, dia bisa menebal putih. Normalnya bisa ada tapi tipis, tapi ini kan agak tebal. Nah, ini kemungkinan ada isi cairan di fisuranya. Makanya dia bisa kita bilang dari foto ini juga ada gambaran efusi, walaupun efusinya cenderungnya minimal. Jadi taunya dari mana? Ini edem, ada periheral vaginus. Taunya dari mana? Dari KBBI, CTR-nya lebih dari 50% dari IPK. Taunya dari mana efusi? Ada gambaran yang diselesaikan, tapi pada kasus-kasus yang efusi yang minimal kita bisa lihat dari pelebaran vakum pleural, sudut postopinus yang full, sama adanya cairan yang mengisi fisuranya. Ya, sampai edem pulmoner dia mengenai. Kita lanjut. Kasus yang kedua, infeksi. Nah, kalau infeksi tadi kan kalau kita bilangnya dari celah vaginus ya. Kalau infeksi kita bilang itu adalah infiltrat. Jadi putih-putih yang tadi lihat kan tiba-tiba ada di sini, ada di sini, ada di sini. Ini kita bilangnya ada infiltrat. Nah, kasus ini kita bisa bilangnya infiltratnya ada di satu paru kanan, dua paru kiri atau dua-duanya. Ada di mana infiltratnya? Tebak-tebak berarti. Dua-duanya, tuh, karena corakannya menunjukkan infiltratnya dua-duanya ya. Nah, ketika infiltratnya ini kan infiltrat ya, corakannya kesannya meningkat, tapi tidak beraturan, tidak muncul di sini. Nah, ketika dia udah infiltratnya tebal banget, sampai udah kayak putih banget kayak gini, kita bisa bilang itu berubah nama jadi fosfolidas. Jadi infiltratnya sudah sangat tebal, kita bisa bilang itu sebuah gambaran fosfolidas. Itu gambarannya infeksi. Nah, infeksi lain ada namanya TB. Nah, TB itu sesuai dengan patofisiologisnya dia kebanyakan dalamnya di apex. Nah, jadi kebanyakan lesinya atau kelainan itu ya, kan ada di atas ya. Nah, kalau TB biasanya itu kita menyebutkannya fibroinfiltrat. Gambaran fibroinfiltrat. Nah, nanti ada variannya itu bisa kita jumpai ada namanya kavitas. Jadi ada kavitas yang di apex itu gambarannya tinggi. Terus nanti juga kalian nggak menutup kemungkinan ada ketemu yang kayak titik-titik banyak. Jadi kayak itu mirip kayak cacar tapi di paru. Titik-titik banyak kecil. Nah itu namanya tinggi. Itu gambarnya infiltrat bentuk ya. Kapasitas tinggi ya. Nanti gue cari gambar. Itu untuk tinggi. Terus ini untuk yang SMA ya. SMA tuh kesannya kayak tebal terus biasanya di parunya bentuknya opasitas.
mediastinum atau masa di luar paru cenderung itu tepinya lebih smooth, lebih rapi, tumpul. Tapi kalau masa paru dia lebih jemrawut karena dia ada spekulate. Karena dia kan masanya di dalam paru ya. Otomatis itu ada mas efeknya itu berupa ya gambaran like pneumonia bisa di sana karena respect tubuh ini ada masanya. Jadi gambarannya bisa muncul gambaran spekulatif kayak gambaran mirip pneumonia atau pneumonia reaction di sekitarnya. Jadi kayak jemrawut. Tapi kalau dia masanya mediastinum, ini masa dia menonjol ke hematorak. Jangan lupa di sana ada namanya pleura. Ada pleura fisikalis sama parietalis. Dia akan melapisi si tumornya, jadinya lapisannya lebih smooth, dia lebih tumpul. Itu cara membedakan dia masa paru atau masa mediastinum. Yang kedua ada namanya acute angle sama obtus angle. Ada yang paling benar? Jadi ada sudut yang dibentuk oleh massa dan si pleuranya. Ketika dia maksa mendesak si pleura, otomatis dia akan membentuk sudut nilai itu dengan namanya obtus angle. Tapi ketika dia maksanya di paru terhadap pleura, karena dia di dalam dan dia nggak bikin pleuranya tertekan, nggak dilapisi oleh pleura, jadi cenderungnya sudut yang dibentuk lebih lanjut. Itu namanya akut itu. Oke, itu untuk yang neoplasma. Sekarang kita ke trauma. Infeksi kita bisa dulu ya. Nah, infeksi itu ada namanya abses. Jadi kalau abses itu nanti kita bisa lihat gambaran kavitas gitu. Jadi kayak di kavitas itu lebih tebal gitu. Juga bibinya tebal. Jadi kalau kalian menemukan ini namanya kavitas. Ini bibinya tebal. Terus ada gambaran khasnya dari abses. Ada yang tahu? Ini gambaran apa? Absolute level di kavitasnya. Jadi kavitas ditebal dengan gambaran absolute level. Untuk abses paru. Terus yang lainnya itu ada namanya bronkiektasis. Jadi bronkiektasis itu kan sebenarnya ada dilatasi dari bronchus terminalis. Dia bentuknya sebenarnya kalau secara teori ada banyak, ada varicose, ada kistik, ada silindrik. Cuma yang paling sering kelihatan tuh yang bentuknya kistik ya. Gambaran khasnya namanya signet ring sign. Jadi bentuknya kayak cincin, ada matanya, bulat-bulat. Nah ini contohnya yang ini bulat, ada cincinnya, bulat, ada warna cincinnya. Ini gambaran dari bronkiektasis. Kata-kata poin yang tadi dijelasin kalian hafalin ya, karena nanti pas ujian itu salah satu poin juga. Saya tunjuk gambar ini, coba sebutin ini kelainannya apa? Sini dokter kesannya gambaran tampak dilatasi bronchus terminalis dengan gambaran signet ring sign pada paru kiri lobus mana, apalagi kita lobus mengarah gambaran bronkiektasis status. Itu kalau kalian lihat di sini ada corakan, kayaknya ini betul tuh di kiri. Nah itu di depan remet ya. Nah, itu yang selanjutnya trauma. Nah trauma itu pada torak biasanya dia bisa berupa kelainan fraktur pada tulangnya atau kelainan di pleura dan parunya. Biasanya kalau pada pleura itu kita bisa melihat ada kebocoran udara di sana. Namanya apa? Ada udara di dalam vakum pleura namanya pneumotoraks. Pneumotoraks itu gambaran khasnya yang kayak gini. Ini namanya adalah si avaskular. Jadi karena dia keisi udara, parunya bergeser. Yang ini adalah si pleura yang isi udara. Makanya ini kesannya nggak ada vaskular ya, karena ini cuma pleura. Yang punya bronko vaskular kan paru. Makanya namanya ada area lusensi. Lusensi tadi warnanya hitam. Ini area lusensi vaskular. Nah kata kunci itu
parunya kedesak, yang kelihatan pleura yang lapisin si paru, jadi namanya pleura Sering. Terus ketika ada pneumotoraks, terus ada efusi di sini, kalian sebutnya jadinya apa? Jadi ada areosensi dan muskular, ternyata di ujungnya belum ada efusi, jadinya apa? Ada yang tahu? Coba siapa? Syafaat, kan mau dengan syafaat nih. Coba ayo, kalau dia ada cairan, ada efusi dengan gambar pneumotoraks, jadinya namanya apa? Mas Ustadz Syafaat. Betul, namanya adalah hidropneumotoraks. Karena dia ada cairan, ada pneumotoraks. Kalau pneumotoraks, dia ngedesak si organ mediastinum ke sisi yang sehat, trakeanya kegeser ke sisi yang sehat, jantungnya kegeser ke sisi yang sehat. Namanya apa? Coba kami ini enggak, coba namanya apa? Ya, namanya ada tension pneumotoraks karena dia ada proses pendesakan di sana. Tension jadi gitu, tensi, tension. Oke, nah ini kalau pneumonia ya, jadi kalau misalkan dia ada kan mirip kayak konsolidasi atau kapasitas, tapi dia karena adanya proses terpapar lama oleh si singkadas, itu namanya pneumonia. Aku sambil ketemu juga bukan pneumosis. Lagi dari sini juga. Oke, dari toraks ada yang bertanya?